Ketemu lagi nih bareng aku. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Semoga iya. Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di episode sebelumnya ada yang komen kalau ingin dibuatkan tentang selalu disalahkan apapun yang dilakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau tidak, gimana ya? Apalagi yang tidak, yang baik aja disalahkan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua selalu salah di mata orang-orang. Begitu. Gimana? Setuju kalau bahas itu? Sepertinya sih ini banyak yang mengalami ya. Dalam hidup ini, kita memang tidak bisa mengendalikan pikiran orang terhadap kita kan. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang akan berpikir apa tentang kita. Ya, memang seperti itu. Sebaik apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita perjuangkan, sehebat apapun hasil yang kita capai, itu semua selalu salah di mata mereka. Kayak ada aja celah yang mereka dapatkan untuk menjelekan kita. Gak usah jauh-jauh. Contohnya di dalam rumah, bersama keluarga. Mungkin ada ya, yang kayak kamu tuh bikin kesalahan kecil di dalam rumah, tapi orang tuamu langsung memarahimu, menganggapmu sebagai anak yang tidak tahu diri, menganggapmu sebagai anak yang kurang ajar. Katanya, anak macam apa kamu? Kenapa seperti ini? Kenapa bersikap seperti ini? Kenapa membuat kesalahan? Anak macam apa kamu? Anak tidak tahu diuntung. Ya, dan kata-kata kasar lainnya keluar begitu saja ketika kamu membuat sebuah kesalahan. Entah kesalahan apapun itu. Hatimu terluka. Tapi ketika kamu membuat prestasi, itu semua tidak terlihat di mata orang tua. Mereka seolah tidak tahu. Bukan tidak tahu. Mereka seolah menutup mata atas apa yang kamu capai. Misalkan kamu mendapatkan nilai 100 di sekolah. Dengan senang, kamu pulang ke rumah dan ingin bercerita tentang itu. Tapi mereka hanya diam. Bahkan memberikan senyum pun tidak. Padahal untuk mendapatkan nilai 100 itu, kamu harus belajar mati-matian. Kamu harus begadang setiap malam. Karena itu materi yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Tapi kamu berhasil mendapatkan nilai 100 tanpa mencontek. Tapi ternyata kamu tidak dapat apresiasi. Tidak sama sekali. Kamu sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Karena terakhir kali kamu membuat kesalahan, kamu sudah dikata-katai hingga rasanya sangat menyakitkan. Tapi ternyata pembuktianmu tidak dianggap apapun.
Bahkan ada pula yang diabaikan karena kesalahanmu lah yang paling terlihat di mata mereka. Kebaikanmu tidak terlihat, tidak sama sekali. Ini masih di dalam rumah, tapi kenapa rasanya sangat asing? Kenapa rasanya tinggal bersama orang asing? Tidak seperti tinggal bersama orang tua. Ingin nangis, ingin ngeluh, tapi apa gunanya? Ingin kabur dari rumah, tapi tidak punya uang untuk menghidupi diri sendiri. Kenapa ya? Di dalam rumah rasanya seperti neraka. Katanya rumahku ada aduh, belibet kan? Aku ulangi ya. Katanya rumahku adalah surgaku. Tapi kenapa itu tidak berlaku di dalam hidupku? Kenapa rumahku adalah nerakaku? Setiap kali pergi jauh, lalu sudah tiba waktunya pulang, aku justru mendadak bersedih. Karena di rumah, seolah-olah aku berada di tempat yang asing. Di sana aku tidak dihargai sama sekali. Kesalahan kecilku selalu dibesar-besarkan, sedang kebaikan sebesar apapun tidak pernah terlihat. Kebaikanku tertutup dengan kesalahan kecil. Aku selalu disalahkan apapun yang aku lakukan. Aku tidak pernah benar di mata mereka, di mata keluargaku. Ada yang merasakan seperti itu. Itu di dalam rumah. Ada juga yang di dalam pertemanan. Di dalam pertemanan selalu disalahkan apapun yang dilakukan, sebaik apapun yang diusahakan. Ketika melakukan kesalahan dijelek-jelekan, diumbar di sosial media sama sahabat sendiri. Oh, bukan sahabat itu namanya, hanya orang-orang yang mengaku sahabat saja. Dan ketika berbuat baik, justru dikata-katai. Apa pencitraan katanya? Itu mah cuma kedok, aslinya gak kayak gitu. Aslinya jahat. Padahal kita bersikap baik kepada dia dengan tulus karena kita memang menganggap dia sebagai sahabat kita. Tapi ternyata tidak bagi dia. Kita selalu salah. Bahkan orang yang kita anggap sahabat, justru dialah yang mengumbar kesalahan kita. Justru dialah yang mencari-cari kesalahan kita. Padahal kita sudah selalu berusaha bersikap baik kepadanya. Atau di tempat kerja. Ketika kita melakukan kesalahan, kita dihukum, kita dijauhi oleh teman-teman. Tapi ketika kita melakukan sebuah pencapaian, mereka justru tidak percaya dengan apa yang kita capai. Katanya, pasti itu jilat atasan.
Ah, pasti itu gini, pasti itu gitu. Di pikiran mereka, kita selalu salah. Apa yang kita dapatkan, katanya kita dapatkan dengan curang. Padahal sebenarnya mereka yang iri sama kita. Mereka yang iri sama pencapaian kita. Tapi apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka ucapkan, justru menjelek-jelekan dan menjatuhkan kita tanpa dasar. Semuanya hanya karena iri. Menyedihkan sekali. Apakah memang hidup itu semenyakitkan ini, semelelahkan ini, seribet ini, sebelibet ini? Apakah iya? Nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di tempat kerja, nggak dimanapun. Selalu saja hal yang salah yang digembor-gemborkan, yang diagung-agungkan, sedangkan kebaikan yang sebenarnya melebihi kesalahan, sedangkan kebaikan yang sebenarnya begitu besar dan mampu menutupi kesalahan itu justru tidak pernah dilihat sama sekali. Kenapa harus seperti ini? Kenapa jika ada yang baik harus yang dilihat itu keburukan? Kenapa? Padahal ada banyak hal baik. Mau bersikap bodoh amat juga susah, karena rasanya ini sangat menyiksa. Ya, aku yakin beberapa dari kalian pasti juga merasakannya. Selalu disalahkan, selalu dipojokkan, selalu diasingkan di antara teman-teman. Sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap dicap sebagai yang terburuk. Sudah berusaha yang terbaik, tapi selalu dianggap sebagai yang terburuk. Tidak ada kebaikan yang terlihat. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan untuk berbuat baik, semua orang tetap menganggap kita jahat. Semoga yang sedang merasakan, yang pernah merasakan, selalu diberi kekuatan ya. Hidup memang kadang tidak adil. Tapi jika memang orang lain tidak bisa mengapresiasi atas pencapaianmu, atas kebaikanmu, maka apresiasi diri sendiri. Jangan menunggu orang lain. Karena kebanyakan orang lain hanya peduli dengan kesalahanmu, dengan kegagalanmu, dengan keburukanmu, bukan dengan hal-hal yang baik-baik darimu. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti biasa, obrolan kita selalu ngalor ngidul. Tapi tak apa, karena kalian tetap mendengarkan ini. Baik-baik ya kalian. Apapun yang sedang kalian hadapi, ingatlah bahwa ada diri kalian sendiri yang akan selalu berdiri untuk mendukung diri sendiri. Bahagia selalu kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.